Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak menjelang sore ya. Ini jamnya Pak Edi ya, jam yang terakhir ini. Gimana ini? Masih semangat nggak? Masih Pak Edi. Ngeliat Pedi jadi tambah semangat. Masih ya. Semangat. SMK bisa. Oke. Nah, kalau kalian semangat, Pak Edi juga semangat nih mau menyampaikan materi untuk teman kita hari ini. Ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Monggo dipimpin salah satu. Enggak. Saya pimpin doa Pak. Saya pimpin doa Pak. Oke, baiklah teman-teman. Ya Bu. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Udah Pak. Ya, terima kasih. Hari ini gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Guru. Nah, ini pasti Alhamdulillah. dari Sehat, pagi sampai siang, ini udah mau sore, kita jam terakhir. Udah pada lapar semua lagi nih. Ya. Iya Pak, boyoan Pak ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini di sisa waktu yang terakhir ini Pak Edi sedikit aja menyampaikan, nanti nggak lama kok, 15 menit aja ya. Biar nanti segera cepat pulang nanti. Sampai jam terakhir ini ada yang sudah izin pulang atau masih komplit? Komplit Pak Guru. Oh, masih komplit ya Pak? Ya. Masih komplit ya Mas Haryanto? Komplit Pak Guru, komplit. Siap-siap, baik. Ini biar semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Nanti ini saya tampilkan dulu. Nah, ini saya tampilkan, sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Kita tirukan bersama ya anak-anak, biar kita agak fresh, pegel-pegel, ngantuk-ngantuk biar agak hilang. Oke Pak, siap. Oke. Ada musiknya ya Pak? Yuk, mulai kita tirukan. Oke, berdiri semua ya. Suaranya nggak dengar Pak, suaranya nggak dengar. Suaranya kedengeran nggak? Nggak dengar Pak, nggak Nggak dengar. ada ya? Belum Foto-foto suaranya. juga nih tayangan videonya Pak Guru. Iya Pak, kami dengerin pakai bahasa kalbu nih Pak. Ya. Iya, tangannya diputar anak-anakku, tepuk tangan. Udah ya Pak. Ya, Oke, putar gini Pak ya. daunnya dipegang sampai dipicit-picit. Iya, mantap Pak. Waduh, dengkulnya nggak sampai nih Pak. Karena terhalang perut. Ini mungkin suaranya kasusnya sama saja dong, pakai headset ya Pak, nggak keluar. Gimana nggak keluar ya suaranya? Iya. Nggak keluar Pak, nggak keluar. Pakai headset ya. Apa yang penting goyangnya Pak? Yang penting goyang Kenapa Pak. Pak goyangnya Pak? Musik itu bahasa Ya, universal biar Pak. nanti. Kita ngerti. Yang penting goyang. Ya. Ya, sambil dipicit-picit baunya biar nggak ngantuk. Ya Pak. Udah hilang ngantuknya Pak. Ah, Ya Pak.
Gimana anakku? Udah nggak ngantuk lagi ya? Pak, tinggal laparnya malah bertambah, Pak. Oh iya, nanti habis ini pulangnya boleh deh nanti mampir gitu untuk makan-makan bolehlah. Nanti Pak Edi yang traktir nanti. Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Edi baik loh. Amin. Nah, yang penting nanti di materi saya harus semangat ya. Oh, Iya, pasti, Pak. Pak, pasti semangat, Pak. Ya Pak, sini traktir Pak ya. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang AutoCAD ya. Kemarin meneruskan materi yang sudah saya sampaikan. Hari ini kita belajar AutoCAD ya. Mungkin ada yang tahu tentang AutoCAD sebelumnya atau baru dengar nih? Saya cuma pernah dengar, Pak. Saya punya Ya. saya cuma pernah dengar Pak, AutoCAD itu program Pak untuk menggambar. Itu aja Pak yang saya tahu Pak. Ya, benar. Saya, Mungkin ada Pak. yang lain. Ya, saya Caranya Pak. gimana? Ya, AutoCAD itu Pak menggambarkan suatu gambar 2 dimensi atau 3 dimensi Pak. Baik itu di jurusan permesinan atau jurusan arsitek bangunan ya. Wah. Itu mungkin aja Pak. Nanti mungkin sempat Ya. ada tambahan ya. Ya, benar banget. Itu kayaknya Mbak Erna sudah sedikit baca-baca ya tentang materi yang nanti akan saya sampaikan. Sudah hampir sedikit komplit gitu ya. Baik, sebelumnya kan di kelas 10 kalian kan ada gambar teknik ya. Ada materi gambar teknik ya. Pelajaran gambar teknik ada kan? Ada Pak. Ada. Nah, sedikit. Di gambar teknik, kalian sudah menggambar aja, diajar gambar apa aja itu di gambar teknik. Gambar Pernah garis, diajarin Pak. gambar apa? aja Pak. Gambar garis, lingkaran. Geometris. Sudah disuruh juga, Pak. gambar komponen mesin? Komponen belum Pak. Belum Pak, baru 2 dimensi aja. Baru membuat Komponennya dibuat 2 dimensi, Pak. 2 dimensi ya. Paling tidak kalian kan punya gambaran ya. Jadi di gambar teknik kalian sudah pernah menggambar 2 dimensinya. Kalau 3 dimensinya kalau nggak salah itu sudah diajarkan juga ya, gambar isometri yang sangat sederhana. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar AutoCAD seperti yang saya sampaikan hari kemarin. Pak, Ya. kayaknya ada anak kecil Pak di kelas sebelah, Pak. Belum pulang ekskul kali ini, Pak ya. Anak ekskul. Oh ya, mungkin Ganggu di kelas kita, sebelah Pak. ini, di kelas sebelah ya. Kita tutup dulu aja pintunya biar nggak kedengeran nih, biar agak fokus. Bising Pak suaranya Pak. Ya. Kayaknya Udah ya, ditutup pintunya, udah fokus ya. Baik, jadi tadi saya ulang, kalian udah pernah gambar teknik ya, manual. Nah sekarang kita akan belajar sudah tidak menggunakan pensil, penggaris, ya, jangka, dan alat gambar teknik yang lainnya. Sekarang kita akan belajar menggambar menggunakan software atau aplikasi AutoCAD ya. Nanti ada AutoCAD ini aplikasi yang sangat mudah ya untuk menggambar. Mungkin dulu kalau anak-anak gambar teknik itu gambarnya keliru, dihapus, pada saat dihapus dengan penghapus gambarnya kotor. Ya, kalau gambarnya kotor nanti pasti dimarahi sama Bapak Ibu guru. Kalau nggak dimarahi nilainya kurang, ya kan? Nah, kalau nanti kita menggambar dengan AutoCAD ini, kita udah nggak pakai namanya kertas gambar, kita pakai medianya di komputer, ya, di PC, ya. Syukur-syukur ada yang punya laptop sendiri, nanti Pak Edi instalkan, ya, untuk
sopir AutoCAD-nya. Kira-kira nih anak-anak ada yang punya laptop enggak ya di rumah? Saya ada, Pak. Ada, Pak. Kalau Saya boleh tidak tahu, ada, Pak. kalau boleh tahu, Mbak Dermanti laptopnya spesifikasinya apa ya? Biar nanti kan saya menyesuaikan mau yang versi berapa gitu yang mau saya instalkan. Versi berapa, Mbak Dermanti di rumah Enggak, Pak. laptopnya? Saya nggak tahu juga, Pak. Pokoknya saya udah pakai Word terbaru aja gitu, Pak. Versinya nggak tahu, Pak. Oh ya, coba besok bisa dibawa ke sekolah ya. Nanti coba saya lihatnya, nanti saya instalkan. Kalau nanti speknya mampu untuk AutoCAD ini, nanti bisalah pakai versi berapa. Yang penting bisa support di laptopnya, bisa untuk belajar di rumah. Ya, baik. Yang lain nggak ada ya? Ada, Pak. Kalau nggak ada nanti Nggak ada, kita Pak. belajar Ada, Pak. Tidak ada. aja di Nggak sekolah punya nanti ada, ya. Pak. Ya. Baik. Untuk selanjutnya ini nanti akan saya sampaikan ya. Di AutoCAD itu ada apa aja sih? Ya. Terus alat-alatnya apa aja? Ya. Ini saya tampilkan dulu materinya. Ya, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya, Pak. Udah kelihatan, Pak. Udah. Ya, ini sedikit kemarin sudah saya sampaikan. Ya, apa itu AutoCAD, sejarahnya apa, fungsi dan peran AutoCAD, fasilitas keunggulannya apa. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit ya. Nah, ini nanti kita langsung aja. Nah, nanti kalau Pak Edi terus banyak bercerita, nanti biasanya kalian kalau nggak ngantuk ya cerita sendiri dengan temennya ya. Ini langsung untuk pengenalan alatnya aja. Nanti biar segera bisa dipahami dan kita mencoba. Nanti saya tunjukkan biar nggak terlalu membosankan ya. Nah, Pak Edi apa kalau terlalu banyak bicara seperti ini biasanya kalian itu terus tertidur ya, makanya ini coba saya langsung aja ya. Kemarin kalau nggak salah, kalau materi yang sudah saya share di grup kelas ada yang sudah baca atau belum ya? Langsung aja ya, diperintah gambarnya. Sudah ada yang baca? Yang saya share di grup? Sudah, Belum, Pak. Pak Guru. Sudah. Saya sudah. Nah, kalau sudah silakan HP-nya dibuka lagi modulnya yang kemarin saya share. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini untuk toolnya pada AutoCAD itu ada line ya. Ada polyline, ada polygon, ada rektang ya, ada circle ya di sini. Nah ini line, saya ulangi lagi, ini perintah untuk membuat sebuah garis dengan cara menentukan dua buah titik ujung, di mana ujung dari garis sebelumnya merupakan titik awal dari garis berikutnya. Jadi kalau anak-anak biasanya garisnya pakai pensil, nanti kita pakai perintah ini, perintah line ya di aplikasi AutoCAD nanti ya. Bisa diklik line-nya, bisa diketik di keyboard menggunakan line sama saja. Yang selanjutnya ada ray, ini perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke satu arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Ya, construction line, perintah garis bantu dari satu titik tumpu ke dua arah yang lain dengan panjang tidak terbatas. Nah, multiline, perintah garis double yang bisa ditentukan posisi kursor, skala jarak antar garis atau garis lengkung.
Polyline ini perintah garis sama dengan tadi line ya. Cuma bedanya kalau polyline ini adalah satu kesatuan. Jadi biasanya ini digunakan gambar 3 dimensi. Namun nanti kita untuk mempelajari AutoCAD ini baru yang 2 dimensi dulu. Ya, kalau 2 dimensi dulu nanti kalian paham, nanti kita lanjut ke 3 dimensi. Ya. Jadi saya tegaskan yang polyline ini sama dengan line, cuma bedanya garisnya kalau line itu putus-putus, dalam arti kalau kita arahkan kursor pada gambarnya itu putus-putus. Kalau polyline ini saling kesinambungan, teman, biasanya digunakan untuk gambar 3D. Lanjut untuk poligon, nah ini biasanya perintah untuk membuat segi banyak, di mana semua sisinya sama panjang, ataupun jumlah sisinya minimal 3, sedangkan maksimalnya adalah 1024. Nah, biasanya kalau di gambar teknik, anak-anak kan biasanya kalau gambarnya nggak pakai jangka, buat segi 5, segi 6, ya. Kalau nggak gitu pakai mal ya, mal segi itu di penggaris. Kalau di AutoCAD nanti cukup pakai poligon ini, tinggal masukkan jumlah segi banknya berapa, tinggal di enter nanti langsung ya. Kira-kira sudah punya angan-angan belum ini anak-anak? Kalau membuat pakai poligon ini sudah punya gambaran belum kira-kira? Sudah Pak, sudah dalam. Sudah punya bayangan ya? Ya, saya lanjut. Nah, rectangle ini adalah perintah untuk membuat kotak dengan cara menemukan titik diagonal. Rectangle dibuat dari polyline, yaitu objek yang sama, segmennya merupakan satu besaran. Nah, misalkan cara cepatnya untuk membuat segi 4 bisa menggunakan rectangle, ya. Kalau line kan mungkin kelamaan, masih 4 langkah, tapi kalau rectangle ini hanya 2 langkah, ditentukan hanya sumbu X-nya berapa panjangnya, Y-nya panjangnya berapa. Nah, nanti baru di enter ya, itu. Kalau membuat segi 4 pakai line apakah nggak bisa, Pak? Bisa, tapi masih menggunakan 4 langkah ya. Tapi kalau rectangle hanya 2, jadi lebih cepat menggunakan rectangle ya. Perintah untuk membuat lingkaran atau objek bulat yang tertutup ya. Jadi kalau membuat lingkaran nih biasanya kalian di gambar teknik itu kalian pakai jangka ya. Pakai jangka itu kalau di gambar teknik itu kasihan gambarnya pasti lubang-lubang ya kan. Nah, itu kalau pakai jangka itu kalau nggak hati-hati bisa sobek itu. Kalau di gambar teknik ya, masih panjangnya berapa, terus nanti baru diputar jangkanya, baru jadi lingkaran. Nah, dengan AutoCAD ini menggunakan circle, ini untuk membuat lingkaran tinggal klik circle-nya atau ketikkan di command perintah dengan keyboard yang ada di PC, itu sudah bisa untuk membuat lingkaran. Ya, tinggal tentukan aja diameternya berapa, radiusnya berapa. Ya. Kira-kira mudah mana anak-anak? Pakai gambar teknik atau pakai AutoCAD ya? AutoCAD. Ribet mana ini? Ribet pakai gambar manual atau pakai AutoCAD? Pakai manual, Pak. AutoCAD, Pak, lebih gampang. Lebih bersih. Sudah punya gambaran ya? Tadi yang saya sampaikan. Tidak, Pak. Sudah ya? Wah, ini kayaknya sudah mulai ngantuk dan lesu beneran ini. Ya, ayo anak-anak sedikit lagi ya, Pak Edi sampaikan. Ya, ini di rectangle. Ya, ini aja dulu lah ya di pertemuan ini. Kita bahas sampai circle dulu. Nanti untuk modifikasinya sambil kita jalan ya. Oke. Sampai sini yang saya paparkan tadi materi yang disampaikan, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum tahu
Atau masih penasaran dengan kayak apa sih Pak? Ataukah itu modelnya, aplikasinya kayak apa? Terus gunakannya seperti apa Pak? Ya, mungkin monggo ada yang tanyakan, Mas, Mbak, yang kurang paham silahkan. Atau sudah jelas yang Pak Edi paparkan tadi? Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, nah ini lebih enaknya saya bentuk kelompok aja ya. Nanti setelah saya bentuk kelompok, saya tampilkan videonya yang terkait dengan apa fungsi-fungsi perintah tadi ya. Ini saya bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Mas Yudian, kelompok 2 dipimpin oleh Mas Haryanto, kelompok 3 dipimpin oleh Mas Paulus, kelompok 4 nanti sama Mbak Darmayanti ya. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompok dulu. Sudah? Ayo kelompokan, yo kumpul yo. Sini kelompok 1. Yo sini. Nah, langsung kelompok 2. menghubungi geser pintu ini supaya kena angin. Ayo sini. Yo. ya. Meja dibalik ya, meja dibalik. Oke. Ini saya angkat Pak, dulu. meja saya diambil Pak sama Masih kelompok 4 Pak, meja Masih. saya Pak. Aduh. Ada yang Baik. kontak di sini. Pokoknya Ya. udah Ya. Nanti Apa kalau dulu? lama masih kelamaan, nggak saya pulangkan. Gimana? Waduh. Ya Pak, saya Tertib ya. kami tertib Pak supaya cepat pulang. Oke. Yang penting tetap semangat. Oke, baik. Ini sudah bentuk ya, 4 kelompok. Saya tampilkan. Halo Pak Edi. Ya. Ini saya tampilkan dulu ya. Sebentar saja. Iya, Pak. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan Pak? Sudah ya. Sudah. Nah, nanti punyanya Mbak Darmayanti kalau mungkin masih kurang Aitris Aisyah yang 2007 nanti. Suaranya nggak dengar Pak. Hanya nggak masuk ya. Nggak dengar suaranya Pak. Atau ini ya? Mungkin kemungkinan kalau kita memang share dari sini kayaknya memang nggak bisa muter, Bu. Ya, saya bantu ya kalau memang kurang dengar suaranya. Nah, ini contohnya lain dengan polyline tadi ya. Kalau line itu garisnya itu nggak bisa satu kesatuan. Tapi kalau polyline
ini bisa satu kesatuan, ya. Kursornya diarahkan ke garisnya, nanti kan kelihatan. Kalau ini cuman satu, kayak pisah gitu garisnya. Nah, ini poligon. Ya, ini untuk membuat segi ya, segi 5, segi 3. Sembarang nanti sampai segi berapa bisa. Nah, diklik satu kali. Misalkan pengennya menjadi 3 sisi atau 4 sisi, tinggal diisikan ke komennya yang bawah. Ya, misalkan pakai segitiga, berarti di sini diketikkan 3 gitu. Masih loading ya? Iya Pak, masih loading. Baik, ini nanti link YouTube-nya saya share aja ya, anak-anak ke grup kelas. Iya, Pak. Nggih, Pak Guru. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya. Ini saya stop share dulu ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nah. Ya, nih, bentar saya kirim dulu linknya ke grup PA kelas. Nah, ini sudah saya kirim ya. Silakan dilihat bersama kelompoknya. Mungkin tadi jaringan Iya Pak Guru. Pak dia agak sedikit trouble ya. Silakan. Yuk, saya tunggu 5 menit. Dilihat dengan kelompoknya tadi yang saya share. Ya, Udah Pak. sudah ya. Sudah, Sudah. Pak Guru. Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan. Setelah tadi mengamati video sama tadi yang Pak Edi paparkan ya. Kira-kira kesulitannya di mana dan yang belum tahu apa. Yuk, wakil-wakil kelompok silakan. Nanti saya nilai ya siapa yang menyampaikan. Ya meskipun per kelompok nanti ada nilainya. Ya. Silakan. Apa yang belum diketahui tentang tadi yang saya paparkan maupun melihat video. Kelompok 1 sudah. Sudah, Kelompok Pak. yang lainnya silakan diskusi. Ya. Sudah diskusi, Pak. Sudah dapat kesimpulan Ya, ini. silakan Mas Yudian. Ternyata Pulang duluan kesimpulan- nanti Mas Yudian kalau bisa. Iya, Satu Pak. kelompok. Iya, Pak. Nanti saya pulang duluan. Tapi jangan lupa Bapak tadi janji mau naktir dulu. Oh iya. Iya. Oh iya, diingatkan. Terima kasih ya. Iya, Pak. Kesimpulannya kelompok kami ternyata menggambar menggunakan AutoCAD jauh lebih menyenangkan, Pak. Karena kertas Oke. gambarnya jadi nggak kotor. Terus kami juga sudah kenal tadi line, polyline, terus juga polygon, rectangle. Itu ternyata menarik. Cuma nanti kami nggak tahu, Pak, gimana cara bikin skalanya. Terus ini aku? Diajarkan ya, Pak ya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya paling saya ajarkan. Oke, Yang Pak. penting Mas Yudian dan kelompoknya tahu dulu ya, nanti yang dipakai alatnya apa, fungsinya untuk apa. Nah, nanti kalau bisa nanti saya ajarin skala. Sementara ini kita pakai skala 1:1 dulu ya, yang ukurannya sama dengan nanti apa yang Pak Edi sampaikan. Misalkan ini nanti terakhir saya kasih job sheet, ada job sheet-nya yang KPG-nya ya.
itu ukurannya 1:1, jadi tetap ya. Misalkan di situ ukurannya 20, ya berarti 20 ngetiknya nanti. Ukurannya panjangnya garis ataupun apa diameter yang digambarkan. Itu ya, Mas. Ya. Oke Pak, minggu depan saya boleh Pak. Baik, saya. ya sudah komplit tadi yang disampaikan intinya. Ini mau minta nilai berapa? 100 atau 101? Kalau bisa dilebihin sedikit Pak, 115 Pak kalau bisa kami Oh bagi ya, soalnya. oke. Ini saya fullkan nilainya Mas Yudian dengan tim. Sudah komplit ya, tadi poligon sudah disampaikan, ya, lain apa dan yang lainnya sudah. Yuk, kelompok yang lain, perwakilan, satu kelompok lagi, kelompok 3 atau kelompok 4. Ini kayaknya Kelompok 2 belum ini Pak Guru. Kelompok 2 pada main-main sendiri nih, nggak pada mau ngerjain, jadi belum Pak Guru. Aduh lah, ini Mas Herianto gimana ini timnya kok? Lain nih temannya nggak pada mau ngerjain ya, pada main-main sendiri, tapi biarin aja Pak Guru. Tadi yang dilihat apa Mas Herianto? Tak suruh lihat tadi. Nah, tadi sih memperhatikan, tapi ini teman-teman pada nggak mau ngerjain. Kelompok 2 tapi Wah, tadi ini- pada gabung ke kelompok 1 Pak. Mereka nggak betah di sana katanya. Ya udah, Oh, kami gabung alah aja akhirnya. makanya ini belum Pak Guru, mohon maaf. Belum ya? Belum Oke. ini karena belum Nah, ada kelompoknya. nanti tapi di lain kesempatan saya tagih loh ya. Kelompok 2. Iya Pak Guru nanti. diskusinya. Pak. Iya Pak Guru, iya. Awas nanti kalau sampai enggak tahu nanti saya suruh di depan. Ya Bu, ya maaf Pak Guru, maaf. Yuk. Nah. Kelompok selanjutnya 3 dan 4 monggo, satu perwakilan aja, mau kelompok 4 atau kelompok 3 dulu. Saya Pak Guru mewakili kelompok saya. Oh nggih, Mbak Ratna monggo. Ya, tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang ada polyline, yang anunya Pak Guru, sirkelnya yang buat lingkaran, diameter dan radiusnya ya Pak. Gimana cara buat memotong trimnya Pak itu, buat radius dengan diameternya Pak. Nanti itu belum paham Pak Guru. Ya, nanti setelah ini saya jelaskan. Tapi yang tadi saya sampaikan sudah jelas ya. Ya, yang Baik, baru tadi nanti- sudah jelas, Ya. tapi ini yang masalah lingkarannya, buat lingkaran Ya. Pak Guru. Ya, nanti sambil jalan ya. Nanti saya lihat satu persatu, langsung praktek. Nah, yang tidak tahu langsung ditanyakan. Ya, jangan diam aja. Nanti kalau diam aja, saya lihat kayaknya mengerjakan, ternyata pekerjaannya belum selesai. Ya, jadi nanti tolong pada saat Rekam kayaknya. praktek saya berikan LKPD atau job sheet-nya, nanti silahkan itu dikerjakan. Nggak bisa langsung tanya ya. Nah, nanti kalau nggak berani ketanya Pak Edi, ya bisa kelompok 1 Mas Yudian. Mas Yudian itu bisa itu kemarin lumayan lah Mas Yudian. Nanti dibantu ya Mas Yudian, teman-temannya yang tanya kalau nggak bisa. Ya Pak, saya siap banting Pak. Bantu Pak. Jenengan anu loh, ini nilainya paling tinggi, nanti kalau nggak mau ngajarin temennya saya kurangi loh. Ketua OSIS ya harus rajin untuk ketua OSIS. Nah iya, ini ya harus dong. Ya kalau pinter ya jangan diambil. Pak, saya belum dapat nilai Pak. Gimana nih Pak? Gimana Mas Al? Ada yang Belum disampaikan? dapat nilai saya Pak. Oke, Mas Al tadi yang Pak Edi sampaikan gimana Mas Al? Sudah bisa menerima? Saya sudah Pak bisa menerima Pak. Cuman kewalahan saya Pak, nanti setelah 5 menit saya belajar ini Pak, itu dipengaruhi oleh dipengaruhi Yudian, saya jadi lupa lagi Pak. Itu. Loh, Mas Yudian tadi itu saya suruh ngajari lah, saya enggak tahu nanti diajari apa enggak sama ini Mas Al Tapi itu. dia usil tuh Pak, usil karena tak diajarin Pak, itu disalah-salahin ya Pak. Gini saya ajari Mas Al, ya biar nanti diajari sama Mas Yudian, dibisikin aja, nanti saya belikan jajan di kantin, gitu pasti diajari. Oh itu ya, oke Pak. Oke, Pak. Istirahat Pak. Pak, sudah saya ajari tadi Pak, teman lupa saya tambah pakai H tadi malah jadi salah tadi. Ya nanti Pak Edi yang kontrol nanti ya, kalau kurang ini. Terima kasih Pak. Ya nanti langsung saja tanya. Iya Pak, makasih. Ya Pak. Baik, ini alhamdulillah sudah semua ya. Kalau sudah, ini di akhir sesi. Mungkin yang terakhir belum ya?
ini sudah semua ya. Oke, Pak. Kelompok 4 sudah paham ya? Oke. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, ini yang terakhir saya mau coba ini benar-benar enggak sih semua ini apa yang disampaikan tadi benar-benar diterima enggak? Ini jangan-jangan nanti ngapusi Pak Edi ya, bilangnya sudah Pak dan yang lain ternyata ya nanti enggak ya. Ini kalau tadi Mas Yudian dan kelompoknya sudah bagus sama berat. Nah ya, saya pengen yang lain juga biar merata nanti materinya ya. Jadi pengen lihat ini ada puisis ya. Bentar. Siapkan HP-nya lagi. HP-nya jangan buat game aja. Ya, tadi tak suruh lihat YouTube-nya yang sharing malah guyonan. Ya toh, ini pakai puisis ini ya. Soalnya enggak banyak, 10 aja lah. Ini sudah mewakili yang tadi. Ya. Silakan disiapkan HP-nya. Nanti saya tampilkan nah ini, yuk. Ini beneran saya tampilkan di sini ya. Silakan. Yuk anak-anakku. Ya, 15 menit aja. Nanti setelah ini kita simpulkan, kita evaluasi. Dari itu kita langsung pimpin berdoa pulang. Ya, yuk yang terakhir. Silakan. Ini join di atau ini passwordnya ya. Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, yuk. Jelas, Pak. Baterai saya habis nih, Pak. Itu di meja ada colokan ya, dicas Thomas HP-nya. Iya, Pak. Pinjam ya, Pak, colokannya, Pak. Ya, go. Saya tunggu. Itu colokan saya, Pak, jangan diambil, Kak. Ini pinjam sebentar aja, Mas Firdaus, biar dipakai, biar sama-sama jalan. Yuk. Segera ya ini. Wah, ini udah masuk. Mas Juni sudah masuk. Yang lain saya tunggu. Kodenya, Pak. Ya ini. Puisis. Apa nih? Kaut ya? Ini Mas Juni sudah ngantuk aja ini. Bentar Mas Junis ya, nunggu temannya ya. Iya, Pak. Wah ini kan punya paketan harusnya ini teman. Tadi lihat YouTube aja bisa kok. Sinyal saya gangguan, Pak. Nah, pakai wifi sekolahan aja, Mas. Ya, Pak. Tunggu Pak, saya bilang kodenya. Nah, ini. 4167. Ini enaknya atau saya copy, saya masukkan ke chat aja ya. Ya, Pak. Linknya aja, Pak. Ya, Pak. Linknya, Pak. Bentar. Itu yang masuk teman kelompok saya, Pak, namanya Aldebaran. Ini saya kirim di grup WA kelas saja ya. Ya, siap, Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak.
Lanjut, udah siap Pak? Paket saya habis, Pak. Join 25 416. Sudah tak kirimkan ke grup kelas. 25. Belum, Pak. Masih apanya, Pak? Kode 25. Ya, itu sudah di grup kelas itu. Sudah tak masukkan. Ya, tinggal klik aja. Oke, Ini Pak. ada 4 peserta. Mas Taryoko. Wah, ini ada Mas Al juga ini. Mas Al juga maksudnya. Itu teman kelompok saya, Pak. Yang mana tuh? Oh, ya. Siap. Ini kelompoknya Mas Yudian ya. Sebentar lagi dia mau syuting, Pak. Ikatan Yes. Dinas. Atau mungkin ini sudah terwakili ya, terkelompok. Kita mulai aja karena mungkin waktunya sudah mau habis. Ya, silahkan. Ada 4 kelompok ini ya. Halo Pak Edi. Oh, ya, Mbak. Ya. Udah ini Pak Edi. Halo. Ya. Habis. Ini kah? Wah, ini yang terbanyak ini Mas Junius ini. Mas Al nomor 2 ini grupnya. Tidak pas saya tak jadi masuk. Time out. Iya, ini grupnya siapa? Mas Ali tadi, grupnya Mas Yudian ya, nomor 2. Oke, baik. Ini sudah lumayan bagus ya. Ya, baik anak-anakku. Saya simpulkan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini bahwasanya menggunakan aplikasi AutoCAD itu lebih mudah ya daripada gambar manual ya. Tadi sudah disampaikan di sesi presentasi kelompok sama Mas Yudian juga bahwasanya menggambar menggunakan AutoCAD itu lebih mudah. Ya, kalau pakai gambar, buku gambar itu nanti belum gambarnya kotor, ya, pensilnya dipinjam temannya nggak kembali, wah, nanti banyak sekali ya alasannya itu. Dan kalau di gambar AutoCAD ini ukurannya pasti presisi ya, dan nanti pada saat untuk percetakannya itu bisa di print, ya, bisa menjadi bagus. Itu pelajaran hari ini, anak-anakku sekalian. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Cukup Pak Guru. Cukup ya? Sudah jelas Pak Guru. Cukup Ya, Pak. tadi saya Udah menjanji- aja Nisa soalnya. Ya, tadi saya menjanjikan Mas Yudian tadi kalau mau pulang duluan, tapi saya tidak enak ya pulang duluan ya bersama-sama ya Mas ya. Baik. Pak. Ya, nanti karena katanya Pak Edi mau ini apa jajan pentol di depan sekolah itu nggak apa-apa lah, nanti kan berapa ini. Bakso bakar ya Pak. Ya, siap. Ya.
Baik, anak-anakku, untuk materi hari ini bisa kita akhiri. Nanti kita lanjut. Nanti saya share ya untuk LKPD dan jobsheet-nya. Nanti bisa dicoba dengan tadi. Dan bisa cari referensi yang lain di YouTube banyak ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, itu aja dari Pak Edi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tetap semangat ya. Ini yang mimpin berdoa untuk pulang siapa? Saya saja, Pak. Oh, Mbak Darmanti. Wah, ini aktif ya. Mudah-mudahan yuk dipimpin. Baiklah teman-teman semua. Setelah kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Darmanti yang selalu memimpin doa ya di awal dan di akhir. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa manfaat untuk kalian semua ya. Pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya nggih. Hati-hati jalan. Ya Pak Guru. Ibu.